Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai materi hari ini, Ketua kelas pimpin baca doa dulu ya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu. Oke, bagus ya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial, yang kedua, mengidentifikasi proses interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, yang ketiga, mengidentifikasi komponen komunikasi, dan yang keempat, menjelaskan proses komunikasi. Baik, di materi sebelumnya kita membahas tentang interaksi sosial dan dinamika sosial. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa sih itu interaksi? Saya, Bu. Menurut saya, interaksi sosial berbicara atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan seseorang. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi itu tentang interaksi. Selanjutnya, kira-kira apa yang kalian ketahui mengenai interaksi sosial? Menurut saya, Bu, hubungan sosial dinamis berkaitan dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Oke, semua responnya baik ya. Hari ini yang kita bahas yaitu tentang interaksi sosial dan dinamika sosial, yang mana kelompok yang presentasi akan memaparkan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Sinta Lestari sebagai moderator dan JK Aprilia sebagai penyaji, Erpiana sebagai notulen, Reva Apriani dan Alenta sebagai penjawab. Baik, itu saja perkenalan singkat dari kami. Kami akan mempresentasikan hasil materi dari kelompok kami yang berjudul Dinamika Sosial dan Interaksi Sosial yang akan disajikan oleh JK Aprilia. Kepada JK, kami persilahkan. Baik, saya akan menyajikan materi bab 6 yang berjudul Interaksi Sosial dan Dinamika Sosial. A. Interaksi sosial. Hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara dua atau lebih individu yang diatur bersama hingga menjadi sebuah organisasi mandiri dalam domain dinamika sosial. 1. Syarat terjadi interaksi sosial. A. Kontak sosial. B. Komunikasi. 1. Jenis kontak sosial. A. Kontak sosial primer. B. Kontak sosial sekunder. C. Kontak sosial sekunder tidak langsung. 2. Bentuk kontak sosial antara individu. B. Antara individu dengan suatu kelompok. C. Antar kelompok. 2. Faktor yang mengaruhi interaksi sosial. Sugerti, simpati, imitasi, identifikasi, empati. 3. Interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial ke arah yang positif dan dapat meningkatkan persatuan. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. A. Kerjasama. B. Akomodasi. C. Asimilasi. D. Akulturasi. 4. Interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial yang menuju ke arah pertentangan. Bentuk interaksi sosial disosiatif. A. Persaingan. B. Kontravensi. C. Pertentangan. Demikianlah pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang kurang mengerti, kami buka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Delta Saras, perwakilan dari kelompok 1. Adapun pertanyaan saya, apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk menjawab pertanyaannya dari Delta, kami persilakan rekan kami Reva Apriani untuk menjawab. Setelah kami dari kelompok penyaji ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial pada dasarnya sebuah interaksi sosial
tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat utama. Keduanya adalah kontak sosial dan komunikasi. Bagaimana jawaban dari rekan kelompok kami, Reva Apriani? Apakah sudah jelas? Baik, saya merasa jelas dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nopianti dari kelas 10 TKKR. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3. Saya izin bertanya. Jelaskan hakikat lembaga sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suci Kasari. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Sebutkan salah satu contoh permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan kami, Alenta. Dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok penyaji ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan hakikat lembaga sosial. Hakikat lembaga sosial merupakan sistem yang tersusun berdasarkan tingkah laku yang berbeda-beda dari organisasi atau grup yang terjadi atas sejumlah orang. Untuk pertanyaan berikutnya, sebutkan salah satu contoh permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Kemiskinan adalah kondisi mana seseorang tidak bisa menjalani hidupnya sendiri. 2. Kriminalitas merupakan bentuk kejahatan yang melanggar norma dalam masyarakat. 3. Kesejahteraan sosial. 4. Kependudukan. 5. Kebodohan. Terima kasih. Demikianlah jawaban dari kami. Selanjutnya kami akan menyimpulkan materi kami. Kesimpulan dari materi tentang lembaga sosial dan dinamika sosial adalah bahwa lembaga sosial merupakan struktur atau sistem yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sedangkan dinamika sosial mengacu pada perubahan dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat. Keduanya saling terkait dan mengaruhi satu sama lain dalam membentuk pola-pola perilaku dan norma-norma sosial dalam suatu masyarakat. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Dari materi yang sudah dijelaskan, kita bisa rangkum ya bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang memang saling mempengaruhi antar dua individu atau lebih yang diatur bersama hingga menjadi sebuah organisasi mandiri dalam domain dinamika sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Adapun bentuk kontak sosial dapat terjadi antar individu dengan kelompok dan serta antar kelompok dengan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara lain ada juga imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Nah, interaksi sosial itu dibagi menjadi asosiatif dan disosiatif. Yang asosiatif itu bentuk interaksi sosial ke arah positif, yaitu menuju kesatuan dan kerja sama. Sedangkan yang disosiatif, interaksi sosial yang menuju ke arah perpecahan, kesatuan, dan kerjasama. Bentuk interaksi sosial disosiatif antara lain persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Demikianlah presentasi dari kelompok teman kalian yang membahas tentang lembaga sosial dan dinamika sosial. Selanjutnya, kita akan membahas materi dari kelompok yang sudah Ibu bagikan ke presentasi minggu depan ya. Untuk materi hari ini juga telah disimpulkan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.